Halo teman-teman, assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Video kali ini saya tag di pagi hari. Jadi ini seperti biasa, saya itu mau ngejemur pakaian. Semalam habis hujan, jadi agak becek ya teman-teman. Di sini tuh udah rutin hujannya, walaupun gak setiap hari. Kadang seminggu bisa 3 atau 4 kali. Kalau di tempat kalian udah musim hujan belum nih teman-teman? Alhamdulillah, walaupun sekarang di sini tuh udah musim hujan, tapi jalanannya udah nggak becek lagi ya teman-teman, nggak kayak yang dulu-dulu. Sekarang mau kemana-mana udah enak walaupun musim hujan. Oh ya, di sini juga ada pakaian pas suami yang saya jemur karena pas suami itu kemarin pulang, tapi hari ini tuh mau balik lagi ya teman-teman ke tempat kerjanya karena pas suami itu pulang cuma mau ngurusin nanam jagung gitu ya teman-teman. Jadi pas suami cuma mau beli jagungnya, terus nanti yang nanam itu kayak digaji gitu ya. Tempat pas suami metik cengkehnya itu mungkin kurang lebih berapa jaman gitu ya naik motor, saya juga kurang tahu. Karena juga kan pas suami bawa motor, jadi dia bisa pulang. Sekarang kan di sini itu udah musim hujan, jadi udah bagus buat nanam walaupun bulannya itu udah agak lewat gitu ya teman-teman, yang biasanya bagus buat nanam. Oke, lanjut ya ke videonya. Jadi saya udah selesai jemur pakaian, sekarang lanjut saya mau beres-beres di kamar. Sekalian nanti saya itu mau ganti spray juga, soalnya ini tuh spraynya udah agak lama ya belum saya ganti. Nah seperti biasa kalau beres-beres di kamar kayak gini tuh si Ade juga ikut bantuin ya teman-teman, padahal saya tuh nggak minta tolong gitu loh, tapi kalau dia lihat saya mau beres-beres dia juga udah ikutan aja gitu angkatin bantal-bantalnya. Nggak tahu kenapa sejak hamil ini tuh saya agak mager beres-beres di kamar kayak gini, makanya baru sekarang saya itu sempat buat ganti spraynya mumpung lagi rajin. Wajar lah ya teman-teman, lagi hamil agak mager karena nggak bisa dipaksain juga, takutnya nanti kecapean. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sih saya udah nggak pusing gitu ya teman-teman. Kalau dulu kan saya suka tiba-tiba pusing ya pas masih trimester 1. Alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi sih rasa pusing-pusingnya yang kayak kalau udah kebanyakan aktivitas kayak udah pusing gitu, kayak udah pengennya rebahan aja. Karena dulu juga kan saya itu HB-nya masih di bawah, tapi sekarang saya belum ngecek lagi sih. Tapi udah dikasih obat penambah darah, cuma jarang juga sih saya minumnya, nggak tiap hari. Cuma yang saya syukuri di hamil kali ini tuh nggak ada mual muntah kayak hamil pertama kali ya teman-teman. Kayak hamilnya kakak Cindy dulu. Dulu ingat banget sih waktu hamil kakak Cindy, pokoknya apapun yang masuk ke mulut pasti dimuntahin lagi. Pokoknya kalau baru nyium bau masakan atau bau yang wangi-wangi gitu pasti langsung bawaannya itu mual banget. Alhamdulillah hamil kedua dan yang sekarang ini nggak kayak gitu sih teman-teman. Doain aja ya teman-teman, semoga sehat dan lancar sampai lahiran nanti, amin. Dan saya doakan juga buat teman-teman yang lagi berjuang, yang pejuang garis 2, semoga secepatnya diberikan momongan, amin. Oke teman-teman, lanjut ya ke videonya. Untuk beberes kali ini tuh saya nggak ngepel di lantai kamar ini ya teman-teman, soalnya nanti takutnya kecapean karena udah kebanyakan aktivitas. Ini saya cuma sapu-sapu bagian dindingnya aja, soalnya banyak debu sama sarang laba-laba gitu loh. Nah ini juga saya mau bersihin area rak ini tuh udah kotor banget ya teman-teman, udah berdebu. Nah itu tempat pensil, bisa teman-teman lihat sendiri, kotor banget masya Allah. Jadi itu tuh rencananya mau saya cuci. Sebenarnya itu tuh alasnya dari kardus, kayak nggak bisa dicuci gitu ya, takutnya nanti kardusnya itu di dalam malah meleot gitu, tapi nggak apa-apa, mau saya cuci aja. Daripada nggak enak banget dilihat kayak gitu, mending dicuci aja walaupun kardus di dalam nanti sobek. Itu tuh nggak bisa dilap aja gitu ya teman-teman, debu-debunya itu nggak bakal hilang karena kan dia itu dari kain flanel. Kalau untuk tempat tisu sama tempat aqua gelas juga udah saya cuci ya teman-teman beberapa mingguan yang lalu, karena itu tuh mau saya pakai pas lebaran insya Allah nanti ya teman-teman. Setelah saya cuci udah saya masukin lagi ke kantong kresek, nanti saya keluarin kalau udah mau lebaran aja biar nggak kena debu lagi. Nggak terasa ya teman-teman, tinggal beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan puasa. Masya Allah, perasaan baru kayak kemarin kita lebaran tapi udah mau bulan puasa lagi. Semoga aja kita selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang agar masih bisa bertemu dengan bulan puasa di tahun-tahun selanjutnya.
Amin. Oke lah, lanjut. Di sini juga saya itu mau lap-lapin keranjang kecil ini. Ini tuh juga udah agak berdebu. Ini enggak saya cuci ya teman-teman, cukup saya lap aja kayak gini. Nah, di sini tuh ada kotak obat ya teman-teman. Itu biasanya pas suami yang minum obat di situ karena saya itu jarang konsumsi obat. Walaupun waktu belum hamil saya itu kalau sakit nggak pernah minum obat ya teman-teman. Maksudnya jarang gitu loh saya minum obat selagi masih bisa sembuh sendiri, kayak sakit kepala, demam gitu. Saya bisa nggak perlu minum obat lah, pasti bisa sembuh juga sendiri. Karena kalau untuk sakit kepala saya itu biasanya obatnya itu cuma tidur ya teman-teman. Kalau udah dari tidur pasti sakit kepalanya itu hilang. Selanjutnya di sini juga saya itu mau lap-lapin tipis-tipis aja area rak jilbab sama rak sepatu ini. Ini saya ngelapnya pakai lap kering aja ya teman-teman, nggak pakai lap basah kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi rumah kayu yang kayunya kelihatan kayak gini tuh emang harus sering-sering dibersihin ya teman-teman, karena bagian kayunya itu sering banget berdebu. Kecuali kalau rumah kayu terus bagian luar sama dalamnya itu dipakein triplek, baru dia itu nggak bakal berdebu kayak gini. Sebenarnya pengennya sih kayak gitu ya teman-teman, luar dalam dipakein triplek, tapi ya mau gimana lagi, bikin dapur aja belum kesampaian sampai dengan sekarang. Sebenarnya saya itu lagi nabung dikit-dikit sih untuk bikin dapurnya, cuma karena saya itu lagi hamil jadi harus nabung buat lahiran nanti ya teman-teman. Apalagi uangnya itu masih kepake lagi buat nambah-nambah nanam jagung di kebun. Padahal kakak Cindy itu udah nggak sabar banget pengen punya kamar sendiri. Rencananya sih kalau udah ada sedikit rezeki saya pengen bikin kamar di dapur, dan kamarnya itu dari GRC gitu ya. Terus untuk dapurnya nggak apa-apa kita bikinnya dari bambu lagi kayak yang sekarang. Yang penting udah ada kamar satu lagi di dapur. Doain ya teman-teman, semoga rezeki saya dan pas suami lancar agar bisa segera bikin kamarnya. Amin. Oh ya, tadi itu tikernya saya jemur dulu karena lembab ya teman-teman. Biasanya kalau musim hujan memang lantai kita ini suka lembab karena kan hujannya itu kadang dari depan, kadang dari samping juga. Jadi kan di bagian bawah dinding itu ada celah. Nah, biasanya air itu suka masuk dari situ. Jadi airnya itu masuk ke dalam bawah karpet, dan biasanya juga kalau kita itu lagi duduk-duduk pasti celana kita itu pada basah. Apalagi anak-anak kalau mereka itu lagi main, terus mereka lagi duduk di lantai, pasti tiba-tiba celana mereka itu pada basah. Dan si Ade itu paling nggak suka kalau celananya basah ya teman-teman. Jadinya dia itu sering ganti celana. Oke lah, lanjut. Di sini tadi itu saya istirahat sebentar ya teman-teman karena capek banget juga. Setelah beberapa menitan istirahat, alhamdulillah udah agak enakan juga. Jadi sekarang saya lanjut mau pasang spray untuk kasurnya ini. Oh ya, di sini tuh ada ayunan juga ya. Ini tuh ayunannya belum saya buka karena udah beberapa kali ponakan saya itu datang ya yang masih bayi, dan mereka itu kalau siang kan tidur di sini sebentar. Jadi anaknya itu suka diayun gitu di sini, makanya itu tuh belum saya buka. Oke, sekarang saya mau ambil spraynya dulu. Ini saya ambil spray yang pink polos aja ya. Kebetulan ini tuh udah lama belum saya pakai lagi. Abaikan aja ya teman-teman isi lemari saya yang berantakan. Nggak tahu kenapa saya itu paling mager banget yang namanya pasang sarung bantal. Kalau untuk pasang spray sih gampang ya, nggak pakai lama. Tapi kalau untuk pasang sarung bantal pasti lama banget, apalagi bantal-bantal saya ini kan lumayan banyak. Oh ya teman-teman, kalau kalian biasanya ganti spray itu berapa minggu sekali? Kalau saya tergantung mood aja ya teman-teman. Salut banget sih sama kalian yang ganti spray itu bisa seminggu 2 kali. Masya Allah, rajin banget ya. Mungkin saya juga bakal rajin kalau bantal yang diganti sarungnya itu cuma 2 atau 3 aja. Apalagi kalau di saat nyuci spraynya itu banyak, jadi aduh gimana ya, udah capek duluan. Oke, ini saya udah selesai pasang spraynya ya teman-teman. Jadi ini tuh nggak terlalu rapi, nggak apa-apa, yang penting udah diganti. Habis itu lanjut, ini tuh saya mau pasang kipas di sini karena saya mau ganti sarung bantalnya di sini seperti biasa ya teman-teman. Nah, ini saya udah selesai ganti sarung bantalnya, tapi tadi nggak saya videoin ya karena agak riweh juga. Untuk sarung bantal yang ini tuh cuma ada 3 ya teman-teman, 2 bantal kepala sama 1 bantal guling.
Tapi untuk bantal yang lain tetap aja saya ganti sama sarung bantal yang lain yang saya beli di pasar. Nah, untuk bantalnya udah selesai saya susun-susun di atas kasur aja karena di bawah itu kan belum dialasin sama tikar. Jadi untuk sekarang bantal-bantalnya saya susun-susun aja di atas dulu kayak gitu. Terus di sini juga saya itu lanjut ngelipatin sarung-sarung atau selimut. Ini sebenarnya selimutnya itu jarang kepakai yang lain karena anak-anak itu kan sukanya nggak selimutan gitu. Nah, ini alhamdulillah udah rapi ya teman-teman, lumayan lah ya daripada sebelumnya. Alhamdulillah udah nyaman lagi buat kita tidur. Nah, seperti biasa selesai beberes di kamar, ini saya tinggal sapu-sapu lantai di sini aja ya teman-teman. Ini ada kantong kresek di sini, itu tuh pakaian Pak suami yang mau dibawa hari ini. Karena kemarin pas Pak suami pulang ke sini tuh kan nggak bawa tas pakaian gitu ya, jadi pulangnya ke sana pakaian yang mau dibawa itu cuma dikresekin aja kayak gitu. Nah, lanjut ini juga saya itu mau rapihin juga mainan-mainan yang super duper berantakan, masya Allah. Namanya rumah ada anak kecil itu pasti nggak akan selalu rapi ya teman-teman. Rapinya paling sebentar aja, sisanya itu berantakan. Ini sampah-sampah dari kamar tadi lumayan banyak ya teman-teman, karena ada beberapa benda-benda yang udah nggak kepakai, jadi mau saya buang aja. Nah, di sini posisinya pas suami itu lagi ambil tanah di got ya teman-teman, jadi diangkat ke atas karena kan jalan airnya itu udah ketutup lagi ya karena udah musim hujan. Nah, ini saya minta tolong sama si Ade buat buangin sampah ke tempat pembuangan sampah. Oke lah teman-teman, jadi segitu dulu ya untuk video saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.